Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan. Mbak Monika menyambung pertanyaan yang tadi, kira-kira apa sih yang dikomunikasikan begitu ya saat pertemuan Pak Jokowi dan juga Mbak Puan? Apakah hanya sekedar apa kabar, sehat Mbak, dan lain sebagainya? Apakah memang sebenarnya ada perbincangan yang cukup dalam di situ? Nah, jadi karena kita memang tidak mendapatkan skrip kira-kira atau suara audio yang bisa kita analisa, maka kalau kita lihat dari gesturnya adalah ketika bersalaman ya, ini masih ada pembicaraan ringan sepertinya seperti itu, dan kemudian keduanya juga lost kontak mata, begitu ya. Coba sambil dikomentar ini, Mbak Monika, ini kan ada pertemuan, saling angguk, lalu kemudian pada saat menghadap kamera ada perbincangan di sini tuh. Nah Nah gini, ketika berhadapan ini pun ya, ketika seseorang lama tidak bertemu, maka yang pertama adalah kontak mata dulu dong. Nah ini kontak matanya agak less seperti itu ya. Sedikit maksudnya? Sedikit. Dia agak awkward ya rasanya ya? Ya udahlah gitu. Udahlah gitu ya. Dan kemudian masih berbicara tetapi sudah menghadap ke kamera. Begitu ya. Nah ini kalau kita lihat di sini, dua-duanya ini masih ada komunikasi, tetapi udah fokusnya kepada ayo lihat aja yang ada di depan, begitu kan ya. Jadi kalau kita lihat dari durasinya waktu mereka harusnya singkat itu ya. Proximity mereka kok kurang ya gitu loh. Chemistry-nya nggak dapet ya di situ ya. Betul. Bang Henry tadi bilang, ya udahlah, udah cepetan yuk gitu, maksudnya gitu. Itu apa menggambarkan apa kalau kayak gitu, Bang Henry? Ya memang keduanya hanya menganggap ini adalah pertemuan kenegaraan aja. Sebagai ketua DPR dan sebagai presiden. Jadi not more than that kelihatannya ya. Jadi kalau yang lebih-lebih ya nanti aja di Jakarta gitu. Dan kalau kemudian TV One meng-highlight ini sebagai suatu hal yang bagus, saya sih setuju gitu. Mudah-mudahan saja setelah ini tuh berlanjut ya ke hal-hal yang lebih mengademkan gitu ya. Apa contohnya? Ya ada pertemuan lagi lah antara Ibu Mega misalnya dengan Pak Jokowi. Mungkin dibatasi oleh Pak Prabowo. Tapi kan sampai hari ini juga Rakernas 24 Mei nampaknya tidak ada Pak Jokowi ya. Rakernas PDI Perjuangan itu yang menarik. Akhir bulan ini gitu ya. Dan nampaknya juga semua mata sudah mulai mengalihkan juga ke bagaimana Pak Jokowi memperkenalkan Pak Prabowo gitu ya. Terus kemudian yang move dari sana gitu. Saya pernah mengatakan bahwa move on itu kan bukan hanya milik yang kalah gitu. Harus yang move on itu harus yang kalah, enggak. Yang menang juga harus move on juga. Nah sekarang juga rakyat juga nampaknya sudah mulai move on. Mengalihkan perhatian sedikit demi sedikit perlahan ke Pak Prabowo. Makanya tadi waktu di off air kan saya juga bilang, saya ini lagi terharu-terharunya sama Pak Prabowo pada saat dia ditanya sama Duta Besar Jepang, kalau saya tidak salah, dia mengatakan bahwa ini kan tentang free trade waktu itu. Iya free trade oke, tapi rakyat Indonesia ini butuh sejahtera. Anda tahu nggak? Kalau di Indonesia itu pengayuh beca 70 tahun mereka masih ngayuh beca, itu saya terharu banget terus terang karena saya baru sekali ini dengar ada presiden ya secara mikro mengomentari rakyatnya dan itu dia pengen seperti itu dan akhirnya memang perhatiannya kita ke Pak Prabowo perlahan-lahan gitu ya. Bukan berarti kita tidak mulai menyampaikan Pak Jokowi tidak, tapi ada hal lain yang kita tunggu nih. Ini Pak Prabowo mau apa ya? Jadi pada saat pertemuan World Water Forum ini adalah forumnya Pak Jokowi dan kita bisa melihat pemandangan yang bagus banget pertemuan antara Mbak Puan dan Pak Jokowi. Tapi kita juga menunggu what next setelah itu. Ya, apa yang dilakukan Pak Prabowo nanti ke depannya. Mbak Monika, sedikit yang tadi luput juga Mbak, kalau melihat itu kan Bang Haesem mengatakan ini move on tidak hanya untuk yang kalah tapi juga untuk yang menang ya. Kalau melihat gesturnya dari Pak Jokowi dan Mbak Puan ini, nampaknya Pak Jokowi selalu ada jarak dan selalu di depan. Kan kalau bersama orang yang sudah cukup lama dikenal kan nampaknya bisa sejajar sambil berbincang begitu, tidak satu meninggalkan yang lain begitu Mbak. Apa yang bisa didalami? Nah, ini juga yang saya tadi mengatakan proximity, jadi kedekatan, proximity, tetapi ada satu di lebih atau yang depan, satu udah move on, satu belum gitu. Atau memang sengaja Mbak Puan menarik diri untuk ada di belakangnya juga, jaga jarak gitu. Jaga jarak juga begitu. Karena ketika tadi kita lihat bersalaman, ini ketika salaman usai Mbak Puan sudah sampai di bawah, Pak Jokowi masih di atas, begitu ya. Jadi ini adalah bahasa-bahasa. Maksudnya kayak loh kok gitu, udah di bawah gitu tangannya. Jadi kan kalau salaman gini Bang, ya kan? Saya udah sampai lurus, ininya masih hang on the air gitu loh. Artinya ini kan masih ada gitu. Merasakan sensasi kali ya. Jadi itu yang dapat tergambarkan gitu ya Mbak ya. Bang Henry, kalau tadi Anda katakan move on tidak hanya untuk yang kalah tapi yang menang. Move on yang menang tuh harusnya seperti apa move on yang menang tuh?
Ya, yang pertama nggak ngungkit-ngungkit kalau dia menang terus-terusan gitu ya. Oke. Terus kemudian juga lebih legowo terhadap yang kalah gitu. Jadi artinya justru yang berat menurut saya itu adalah move on bagi yang menang. Misalnya dalam pertandingan sepak bola ini kan baru saja nih Manchester City menang nih ya. Ya udah itu kompetisi yang lalu. Jadi semuanya bersiap untuk kompetisi yang baru. Sama ini juga begitu, kompetisinya kemarin udah selesai. Nah ini tergantung yang menang nih. Ini mau gimana terhadap yang kalah gitu ya. Kan kalah itu sakit loh. Jadi kalau kemudian lo kalah lo, lama-lama sakit juga kan bunuh diri dia. Jadi kan depresi, dibully terus ya. Jadi akhirnya artinya maksud saya ya yang menang juga nggak perlu terus-terusan ngebully yang kalah. Yang kalah juga harus mengakui kemenangan dari yang menang. Yang menang bisa merangkul yang kalah gitu ya. Nah itu belum tentu juga, gitu. karena itu bukan keharusan dalam sebuah kompetisi ya. Karena kalau selalu yang menang merangkul yang kalah dan yang kalah mau dirangkul yang menang, Apa gunanya kompetisi apa kalau gunanya gitu? kompetisi? Nanti kita gambreng aja gitu. Tapi sebenarnya apa yang digambarkan kemarin dipotret oleh masyarakat begitu ya, pertemuan Pak Jokowi dan juga Mbak Puan ini kan pertemuan kenegaraan. Ya. Tapi harapan masyarakat juga mungkin seperti itu. Apapun langkah yang diambil PDIP nantinya mau di dalam atau di luar pemerintahan harus ada gambaran yang adem ayem kok kita gitu ya, Bang. Kurang Oh iya lebih ya harus seperti itu dan nampaknya PDI Perjuangan juga untuk rakernasnya. Karena kan kalau tone-nya PDIP Perjuangan di publik kan selama ini tidak seperti itu kan. Ya. Lebih cukup keras dan kritis kepada Pak Minimal Jokowi. mereka ingin mengkomunikasikan ke rakyat bahwa ini tuh forum internal, kalau nggak salah seperti itu kan. Jadi pertemuan ini ya dianggap memang pertemuan kenegaraan gitu ya. Terus tapi kan ini World Water Forum ini menarik juga. Ada juga tuh yang memberikan masukan kritis. Ini kan tentang bagaimana krisis air, Ya. bagaimana air bersih makin langka gitu ya. Nah pada acara ini menghambur-hamburkan air bersih atau tidak nih, atau ada batasan-batasan penggunaan air kayak gitu-gitulah. Nah itu menariknya dari sebuah World Water Forum. Tapi balik lagi ke topiknya ini, kita tunggu aja apakah akan ada pertemuan lain gitu ya. Kalau menurut saya, Kira-kira ada? Kecil kemungkinan. kecil kemungkinannya, minimal hingga Pak Jokowinya selesai sebagai presiden gitu ya. Jadi menurut saya mungkin Pertemuannya- akan ada pertemuan-pertemuan lain itu kalau Pak Jokowi sudah selesai jadi Sudah lepas presiden, sudah sama-sama jadi mantan presiden, mungkin itu akan lebih Jadi cair time ya. will heal gitu Time ya. will tell. Time will tell gitu. Mbak Monica mungkin terakhir untuk mengakumulasi apa yang kita lihat pada acara kemarin, jika dibandingkan juga dengan pertemuan Pak Jokowi dengan beberapa pejabat negara lainnya, bisa disimpulkan, silakan. Ya, kesimpulannya adalah ini adalah merupakan satu pertunjukan yang normatif, artinya banyak social gesture yang memang harus ditampilkan, begitu ya. Jadi kalau misalnya kita menganggap bahwa pertemuan hangat, terus kemudian saling senyum, memang ini adalah sesuatu yang normatif gitu. Tapi apakah senyum ini adalah senyum yang genuine ketika mikro gesturnya ini juga menunjukkan bahwa yang satu merasa masih dalam kendali, yang kedua juga sudah ya sudah gitu. Segera saja disudahilah pertunjukan negara ini gitu ya, seperti itu. Oke, jadi kita nantikan aja ya, apakah ada pertemuan-pertemuan selanjutnya begitu ya? Jadi menurut Mbak Monica, kedua tokoh ini lagi main drama juga? Dua-duanya masih dengan ininya masing-masing ya, apalagi dari PDIP nih, alasannya yang 24 sampai 26 Rakernas tidak diundang adalah karena presiden sibuk. Ini kan sangat persepsional juga gitu ya. Ketika mengatakan ini acara internal, ya udah harusnya just internal begitu, tanpa ada bumbu-bumbu presiden sibuk, ya jelas lah. Oke, itu nanti kita bahas di dialog lainnya ya. Saya ingin simpulkan diskusi ini dengan sebuah pantun, boleh? Boleh. Gitu cakepnya. Ayo boleh. Ke Jawa Tengah membeli jamu. Cakep. Jamunya diminum pakai es batu. Cakep. Wajah boleh sumringah habis ketemu. Cakep. Tapi melupakan mantan memang tidak semudah Wah. itu. Aduh, dalam. Terima kasih Mbak Monica. banyak Mbak Monica, Mas Hensat. Ya, Selalu assalamualaikum. Kita jeda dulu ya, kita akan kembali dengan tema lainnya. Tetap di sini, apa kabar Indonesia Pagi?